Masih di tahun seperti ini masih oke nggak ngeband bertahan gitu? Pensos Pandas Podcast. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan Pandas di Pensos Pandas Podcast. Ada jutaan orang hadir di muka kita. Banyak banget. Halo, apa kabar? Halo kabar. Ya, sehat. Kedatangan orang jauh kita. Kedatangan orang jauh Ya, Pak. Tadi perjalanan nggak Pak? Perjalanan lancar, cuman hujan. Oh, hujan nggak? Dari Bandung lah tadi lah. Dari jauh juga dari Bandung. Dari Banjarbaru. Dari Banjarbaru. Tapi aslinya orang mana ya kamu nih, Bis? Aku lahir besar di Banjarbaru. Oh, berarti orang Banjarbaru, orang Banua juga lah. Yes. Orang Banua. Tapi bagi kalian yang tahu ada bandnya Anarcute lah. Kita kan namanya menyambatnya kayak Pak? Anarcute. Yes. Anarki tapi lucu. Ya. Ulun anarkinya pian cute-nya gitu lah. Jangan. Ada. Tapi kita bisa bercampur jala bahasanya lah karena kita orang Banua. Tapi kita meniti karir juga di sana, seperti saya juga. Tapi ya kalau balik Banua kayak itu bang kita. Ya betul. Tadi kan udah janjian pengen ngomong kamu. Cuman apa? Geli. Jadi kalau di Banjarmasin tuh agak ngomong kamu itu jadi kayak pacaran gitu ya. Makanya itu kayak apa gitu lah di aku daripada. Tapi kalau gua lu gimana? Agak ini keset. Agak keset. Agak nyangkut ya. Tapi ya apapun itu ya tetap aja bahasanya orang aja ngerti pasti. Nah, oke, Hafiz Joy ya. Yes. Kenapa jadi Hafiz Joy kada Hafiz coklat apakah? Apa ya biar gampang aja. Oh, biar gampang. Tapi susah ya kayaknya Hafiz Joy. Hafiz Joy. Kadang-kadang ada nulisnya P gitu. Apalagi kan kita orang Banjar pasti bilang F tuh. P gitu ya. Padahal Hafiz Joy. Sebenarnya biar ada nama panggilan aja sih. Oh, biar ada nama panggilan. Kalau ada sejarahnya kah Joyce? Hafiz itu namaku kan. Kalau Joyce itu nama band. Nama band aku dulu gitu. Namanya kan Jock of Super Boys. Disingkatnya Joyce. Jadi Hafiz Joyce. Oh. Tapi itu band dulu ya. Sekarang kan Anarcute. Terus pengen ganti Hafiz Cute gitu. Bajumu harus pink terus dong. Gimana gitu kan. Tapi dulu emang berkiprahnya sempat di Banjarbaru ya dulu ya. Betul, di Banjarbaru. Terus band-band teman-teman yang lain gimana? Ya sekarang masih ada sih sebenarnya. Oh iya, masih hidup ada. Masih ada, cuma statusnya masih ada gitu. Cuma nggak tahu. Udah ditinggalin kan, maksudnya udah nggak di Banjarbaru lagi. Bersama lagi juga ya gitu ya. Tapi latar belakangnya berarti udah lama ya main ngeband gitu ya? Nggak begitu lama juga sih. Cuman kalau si Joyce ini, si Jock of Super Boys itu memang dari band SMP. Oh, SMP. SMP tahun berapa ya? 2008 lah. Startnya anggap 2009. Oh, masih muda Anda ya 2008. Wah, jelas. Tahun ini berarti 21. Dan saya percaya. Apa tadi Jock Super Boys. Super Boys ya. Dulu berarti sering-sering juga. Tapi genrenya juga seperti yang baru ya, mirip gitu ya. Tapi kenapa Anda jadi memilih genre itu? Yang pertama karena mainnya gampang. Ya kan. Maksudnya nggak perlu skill yang gimana, cuma chord. Terus emang bisanya itu sih. Emang bisanya itu. Tapi nggak milih yang lain kan, ada yang mudah-mudah lagi kan gitu. Dulu tuh sempet ngulik lagu Guns N' Roses kan, kayak aku bilang tadi sebelum on air gitu kan. Aku ngulik lagu Guns N' Roses itu Sweet Child O' Mine dari SD sampai sekarang belum hatam. Di situ aku mutusin udah aku nggak usah melodi deh gitu. Udah aja sesuai kemampuan kita aja gitu. Bener kan, kita berkarya tuh sesuai kemampuan kita kan. Misalnya aku disuruh main gitar bending tinggi kan nggak bisa kan. Iya betul, malah capek kan. Tapi ya kalau disuruh ngebatik drum ya, oke. Sikat. Berarti dari 2017 ya kalau nggak salah ya, masuk ke ini. Anarcute. Iya, Anarcute. Baru 2018 apa 19 gitu. 2018 ya, tapi awal-awalan gitu. Udah mantep itu ya kemarin. Kemarin tuh sempat pas lihat mungkin ada sponsored atau apa ya di Instagram, di media sosial tuh langsung naik banget gitu orang. Ya, amin mudah-mudahan. Tapi sebelum Anarcute itu emang dibentuknya dari kamu sendiri atau teman-teman yang lain? Kebetulan aku paling baru di Anarcute. Gitu. Jadi Anarcute itu dulunya tuh 4 orang gitu, 4 orang, tapi belum ada debut.
gitu. Jadi masih rencana bikin band dong gini. Nah tapi nggak jadi tuh yang 4 orang tuh. Masih planningnya. Semuanya pada sibuk katanya, semua pada sibuk. Akhirnya nemulah aku di online, bukan di OLX, di sosial media. Kira gitu. Sampai bukan di marketplace. Barulah jadi tuh bertiga. Debut pertama itu di 2019. Kalau nggak salah ya, terus lupa lagi. Tapi nggak apa-apa ya, berarti apa ya? Di 2000 berapa tadi? 2019 Anarcute. Berarti sempat juga ya, kayak maksudnya kayak waktu kita bulan puasa nanyain teman, kita buka bareng nih kapan, ya kan? Alumni kapan kan? Akhirnya hari raya nggak jadi buka bareng. Mungkin seperti itu ya. Tapi namanya ngeband nih, menurut kamu nih, ini kan kalau aku sendiri kan nggak ngeband lagi nih, maksudnya ngeband sama diri sendiri. Iya, man show lah, one man show ya gitu ya. Nah, menurut kamu apa sih masih di tahun seperti ini masih oke nggak ngeband bertahan gitu? Apa ya? Kalau menurut aku ngeband ya format personil banyak atau sedikit pun menurutku sama aja sih kalau konteksnya musik, karena ini agak serius nih. Iya, agak serius deh. Karena menurutku musik itu tuh kebutuhan manusia. Jadi sampai kapanpun nggak akan pernah habis. Gitu. Kan selama ini kan kita tahu kebutuhan manusia apa aja sih, makanan gitu kan, rumah gitu. Sebenarnya ada 3 sama musik nih. Ya kan. Kita kan nggak mungkin tuh sedetik aja nggak dengar musik, sedetik aja maksudnya sehari gitu. Sehari kok sedetik. Ya kan. Ringtone aja pakai musik. Jadi musik emang kebutuhan manusia. Sampai kapanpun nggak akan habis sih. Betul. Kita ngobrol ini musik loh. Iya? Kita ngobrol ini musik loh. Tadi kita kan rekam ini pakai metronom. Jadi kita ngobrol ini musik ya, maksudnya nada. Kita kan ngomong pakai nada itu jadi musik juga. Tidak mungkin tidak mendengar musik dalam sehari. Itu. Bukan sedetik ya. Berarti ngebandnya ya, walaupun ngeband kadang maksud kadang ada problem, ada tetap ya proses lah. Iya, proses, tapi yang iyanya satunya musik gitu ya. Yes, betul. Universal banget, kamu Happy Joy. Enjoy. Nah, Happy Joy ini anaknya dari Banjarbaru, asli orang Banua juga, tapi kemarin sempat sekolah juga ya di Jogja ya. Hijrah. Hijrah ya ke Jogja, hijrah. Tapi sebelum kita ke sana, ke Jogja itu di sana ada keluarga atau ada siapa? Nggak ada. Nggak ada sama sekali ya? Sendiri. Kenapa ceritanya sama mantan dengan banyak saya, mantan. Kenapa ceritanya sama dengan saya ya? Berangkat sendiri ya, berangkat sendiri ya. Jadi berangkat sendiri itu kan kita kan paling cuman ada teman yang apa. Ya, teman-teman itulah. Paling datang. Terus awal first impression kamu sekolah di sana gimana? Karena kan lama di Banjarbaru nih, di Banua nih, tiba-tiba di sana ada ketemu apa? Jadi gini, waktu ke Jogja itu sebenarnya bukan niat pengen sekolah, lebih ke nyari alasan sama orang tua. Aku tuh dari dulu tuh pengen banget memang keluar, maksudnya tuh survive entah ke kota mana gitu. Tapi memang tujuan awal itu pengennya ke Bandung. Nah aku bilang tuh sama mamaku tuh pengen ke Bandung. Ditanya ngapain, udah pasti kan? Iya pastilah. Terus kita bingung dong jawab apa gitu. Dagang cilok ya apa kayak. Gak mungkin kita bilang main musik. Iya. Kurang kuat. Pengen berkembang gitu kan ambigu banget. Ambigu banget, benar. Akhirnya nggak dapat izin sama orang tua. Terus aku mikir gimana ya ke kota mana yang kira-kira image-nya di orang tua itu oke. Nah pas aku kepikiran Jogja. Ya kan Jogja kan kalau di stigma masyarakat kan memang kota pelajar, kota pendidikan gitu ya. Tapi aku ngapain di Jogja? Awalnya mikir ngapain lagi ke Jogja? Padahal cuma cari alasan ya, ngapain lagi? Akhirnya nyari. Oh, ada nih sekolah audio waktu itu di Jogja. Pas banget nih, ada kekuatan kan. Akhirnya bilang ke mama, pengen ke Jogja, ngapain? Sekolah audio. Sekolah kan sekolah ya. Dapatlah izin. Gitu. Sekolah tuh selesai cuman 3 bulan. Waktu itu 3 bulan. Oh, cepet ya? Ya, lumayan cepet. 3 bulan pengen langsung ke Bandung waktu itu, cuman nggak tahu pengen ngapain. Akhirnya tapi sama temen-temen di sekolah itu ditahan, disuruh ngajar dulu di sana. Oh, disuruh ngajar, wah mantap jiwa. Yang cuma 3 bulan bertahan sampai 2 tahun tuh. Jadi di Jogja 2 tahun. 2 tahun. Ngajar juga ya. Berarti di sekolah itu juga ngajar nggak? Iya.
sekolah itu juga ngajarin. Mantap itu, siapa salah itu. Itu ceritanya nyampe ke Jogja itu alasan doang. Alasan sebenernya. Tapi jadi gitu ya. Itu adalah mungkin itu dari doa orang tua. Berarti kamu ya juga sama. Aku juga dulu pas kemarin mau berangkat ke Jakarta mau kerja kan ada orang tua kan. Karena aku nggak pulang 3 bulan tuh. 3 bulan awalnya di Jakarta 3 bulan. Tiba-tiba bilang ke mama, "Mak, kayaknya aku mau kerja di sini." Jawabannya apa sih? Terserah. Itu gimana langsung tiba-tiba terserah. Langsung aku malam itu juga aku balik ke Banjarmasin. Malam itu aku pas tiket dan terus habis itu kan kita biasa kan kalau kita kan pakai handphone kan, aplikasi kan, beli tiket tiba-tiba offline sampai jam 2. Jadi aku nunggu di muka ATM. Sampai jam 2. Offline track langsung kita naik Grab langsung ke bandara balik sama mama. Minta bener-bener restu kan. Sebelumnya aku sebelum ke studio itu PC anak negeri dulu studionya. Oke. Udah balik tiba-tiba mama mama senyum apa kan dia kayaknya mau kerja ya. Tapi di sana cari pengalaman aja ya. Maksudnya jangan ya ibaratnya jangan tinggal di sana lah. Berarti kita ada kesamaan dong. Iya makanya kesamaannya kita anak mami banget. Anak mami banget, benar. Restu orang tua. Jadi restu orang tua benar. Itu nomor 1 loh. Itu doa yang paling mujarab adalah doa restu orang tua. Jadi udah balik lagi ke Jakarta langsung kerja di sana. Rasanya lega aja kalau dapat izin gitu ya. Pokoknya lega. Apa-apa kan karena kan di situ pas banget maksudnya. Di frekuensi kita kayak aku kan ngurus artis besar di situ kan yang kayak Isana, Raisa di situ kita jadi sound engineer dulu aku. Aku dulu jadi sound engineer di sana. Lama kelamaan aku belajar dengan kawan-kawan yang langsung di sana, ibaratnya teman-teman artis yang langsung industri lah. Nah belajar tiba-tiba 3 tahun 2 tahun kok nggak kerasa ya tiba-tiba. Iya tiba-tiba 2 tahun 3 tahun kan. Kayaknya bosen juga nih, maksudnya kita ketemu orang apa-apa tapi kita tidak melakukan sesuatu. Iya itu buat diri sendiri gitu ya. Iya, belajar. Iya terbentuklah itu Pandas. Dulu Pandas itu nggak boleh kelihatan kacamata, dia kayak gini terus. Ditutup semua gitu. Pakai hoodie, iya. Jadi kalau bikin ini udah pakai kacamata ya. Dulu nggak boleh kelihatan mata, kelihatan muka. Karena dulu pas ada manajerku bilang kalau mau jadi DJ harus ganteng banget. Terus itu industri loh, itu industri benar. Kalau mau hancur banget. Yes, betul. Aku pilih yang tengah-tengah aja, cari yang uniquely aja lah. Iya gitu. Kenapa nggak milih yang di atasnya sebelumnya itu? Tapi karena nggak masuk ya. Karena nggak masuk, tapi mungkin itulah salah satu mungkin ya kita bisa terbang kemana, kita bisa bergerak dengan enak karena itu restu orang tua itu sangat penting banget. Setuju banget. Sudah terbukti berarti. Tapi itu kita langsung masuk ke ini ya, habis ya kita masuk ke Anarcute. Ini band keren yang kalian bertiga dan nyanyinya bertiga semua ya gitu ya. Iya betul. Nggak ada gitu vokalisnya gitu. Jadi kalau ditanya mana vokalisnya katanya ada. Tiga-tiganya maju. Nah, why sih kenapa sih jadi kayak gitu sih? Apa ya biar nggak capek aja. Kalau nyanyi sendiri kan capek banget ya. Tapi kalau recording gimana? Ya tetap bertiga. Bertiga juga ya. Bertiga. Gitu. Memang lagunya didesain untuk dinyanyiin oleh 3 orang. Gitu. Kayak drummernya juga nyanyi tuh. Iya, nyanyi juga semuanya. Jadi dia harus dapat part yang enak gitu memungkinkan buat nyanyi, memungkinkan buat main gitu. Memang udah didesain gitu. Tapi dulu sempat cover juga ya. Iya, dulu sempat. Waktu di Jogja tuh. Waktu di Jogja ya sempat cover. Tapi pas Anarcute enggak ya, lagu-lagu sendiri bawainnya. Betul. Nah, itu tuh siapa aja sih personelnya di Anarcute itu sih? Di Anarcute itu ada aku sendiri Hafiz Joyce, terus ada Kerry Astina di bass, sama Nobita Adit di drum. Kita bertiga sekarang stay di Bandung. Stay di Bandung semuanya. Kontrak situ atau rumah sendiri? Enggak, sendiri. Maksudnya rumah sendiri kamu situ gitu? Enggak, ngekos kan. Kan siapa tahu. Amin, ya kan? Next year kan. Amin. Saya juga pengen punya rumah di sana. Gas lah. Tapi ya berkarya dulu ya. Berarti betul. Mereka itu asli ini juga ya? Asli dari Bandung atau enggak? Oh, bukan. Kalau si Kerry itu dia di Tangerang, ya kan? Si Nobita Adit di Bekasi. Wah, kenapa di Bandung enggak di Jakarta? Karena emang kebetulan si Kerry itu udah lama tinggal di Bandung. Nah, Kerry terus apa ya? Dia kan yang mulai Anarcute itu dia gitu. Sama si Nobita Adit. Nah, Nobita Adit
memang sering ke Bandung gitu. Jadi kalau 2 di Bandung kan waktu itu aku masih di Jogja. Ya kan nggak mungkin band LDR-an dong. Iya betul. Ya kan? Karena belum online ya. Belum ketemu online ya gitu. Nggak mungkin band LDR-an. Akhirnya ya udah di Bandung lah gitu. Karena kan 2 lawan 1 nih. Iya kan? Tapi kan mereka di Bandung, kamu di Jogja. Apa sih maksudnya kenapa sih jadi memikirkan tiba-tiba pengen hijrah ke Jogja gitu? Pengen hijrah ke Bandung gitu. Ya kayak aku bilang tadi kan, aku sendiri tuh emang pengen banget ke Bandung dari dulu. Kebetulan pas ada Anarcute, alasannya masuk semua nih. Masa ke Bandung masuk. Nggak ceweknya nggak kan? Situ nggak. Kan tinggal nyari. Iya. Bandung gilis-gilis, Iya, baksonya enak itu yang di Semar itu. Oh, iya. Iya lagi. Iya, maksudnya itu ya, maksudnya memutuskan ke sana karena iya pengen gabung gitu. Iya, betul. Itu salah satu alasan. Terus alasan lainnya ya apa ya? Di Bandung itu menurutku pribadi memang nggak bisa dibohongin sih, banyak banget musisi lahir dari sana. Ya kan. Ya memang daerah-daerah lain pun juga banyak. Ada ya Jogja, ada Sheila, Bali ada SID. Cuman di Bandung itu aku pengen nyari culture. Culture. Ya kan, betul. sama melatih diri sendiri gitu, sama lingkungan yang memang di dunia kreatif, apakah kita bisa masuk gitu. Jadi nantang diri sendiri juga gitu. Sampai sekarang masih belajar juga sih. Itu berapa tahun jadinya di Bandung sekarang? Sekarang masuk ke tahun kedua. Tahun 2 tahun ya berarti. Baru banget 2 tahun. Enggak apa-apa lah, tapi udah menciptakan karya yang banyak kan ya, gitu amin. kan. Amin. Kamu rendah ya di sini. Amin. Ini kan pertama sih lagu apa sih yang dirilis di Anarcute itu, dan ciptaan siapa sih sebenarnya sih yang ngeciptain lagu? Debutnya Siapa sih? Debutnya Dunia Belum Berakhir. Nah, itu ciptaanku sendiri kebetulan. Nah kan itu kan pindah-pindah kota kan. Nah siapa sih ngajakin atau emang mau sendiri gitu? Video klipnya maksudnya pindah kota. Kan ngumpulin musisi-musisi senior juga betul, kan kemarin kan. Jadi kan Anarcute itu debutnya di lagu Dunia Belum Berakhir. Memang lagu pertama banget dan memang publikasi Anarcute yang pertama bahwa ada Anarcute gitu. Nah kita konsep video klip Dunia Belum Berakhir itu memang pas untuk kondisi pandemi, orang-orang yang berjuang, iya betul, nggak menyerah gitu di tengah-tengah pandemi. Dan kita juga band baru di scene popang lah aku bilang ya kan. Jadi kita pengen konsep seperti kita sungkem sama senior popang gitu. Akhirnya tercetuslah ide itu. Cuman kan senior popang tuh ada banyak banget kan di Indonesia. Jadi kita memang samperin yang kita punya akses. Betul. Kayak ada Mas Virgon ya. Ada Virgon juga. Iya. Ada Alam dari Closet, terus ada Aska dari Rocket Rockers gitu dan wah banyak banget. Tapi itu bukan gimmick ya atau apa gitu ya? Masuknya gimmick sih mungkin sekalian. Tapi bagus juga ya. Jadi langsung kita minta restu nih sama Mas senior betul. Bahwa kita ada band baru Anarcute kan. Pamit lah itu ya. Pamit lah. Tulus nanti. Tapi ini yang pastinya ada punya album ya. Kapan sih rilis album yang Anarcute ini? Kenapa judulnya sih Hopeless sih? Anarcute itu baru rilis album perdana. Ada kan judulnya Hopeless, Hop tambah ya. Hop tambah, Hopeless ya kan. Hop tambah. Susah ya bilangnya. Hopeless ya, Hopeless. Jadi itu memang konsepnya dua sisi. Dua sisi kita rilis tanggal 2 waktu itu bulan 2 tahun 2022. Ya kan? Jadi 22. Dan di konsep album itu kita juga ada 14 lagu tuh. Kita bagi 2 14-nya tuh. 7 lagu yang sedih, depresi, dendam, marah. 7 lagu lagi bahagia, cinta. Gitu. Jadi emang dibagi 2 tuh. Jadi emang satu sisi khusus yang sedih, ya gelap gitu kan. Satu sisi yang terang, 7 lagu. Jadi, terus di cover artnya itu juga, di artworknya kita bagi 2. Satu sisi yang gelap, sisi yang terang. Dan Hopeless pun itu juga 2 sisi. Jadi tergantung gimana bacanya, tergantung gimana dengernya. Ya kan. Kalau misalnya kita omongin hopeless gitu, artinya kan nggak ada harapan. Iya kan. Tapi tulisannya hope plus tambah gitu. Harapan yang lebih bisa jadi. Nah, itu kan tergantung. Gitu. Wah, keren juga tuh, siapa yang mikirin tuh? Gak terpikirkan saya itu. Itulah konsepnya. Tapi semuanya lagunya kamu yang ciptain ada teman-teman? Enggak, kita bertiga sama-sama nyiptain lagu. Oh, sama-sama ya, nyari liriknya juga sama-sama ya gitu. Enggak, malah
kayak aku bikin lagu sendiri, Carry bikin lagu sendiri. Oh iya, dimasukin dalam ini. Masukin dalam album gitu. Mantep juga ya kalau teman-teman bandnya pada produktif semua tuh enak ya. Biasa kan ada kan band kan yang part gitarnya aku aja, nanti part gitarnya yang lainnya gawe lah. Biasa ada kan kalau kita ngeband dulu kan, aku juga dulu ngeband kan pasti ya, karena ada. Kita nggak ada alasan lain lagi. Iya, udah sama-sama di Bandung, udah sama-sama nganggur. Iya betul. Apalagi gitu yang kita bikin ya udah. Nggak terima beres lah maksudnya, sama-sama berjuang lah. Memang bagi-bagi tugas gitu, memang bagi-bagi tugas semuanya. Tapi ini kan kemarin sempat tur ya? Yes, betul. Sempat tur juga. Bulan berapa tuh? Tahun ini tahun 2022. Bulan Februari. Nah, itu Februari ya. Lupa lagi. Tur itu ya, tur Hopeless itu ya? Ya, kita merayakan lah si album ini lahir gitu ya, tur. Kita ada 10 titik waktu itu tur. Mana tuh, kemana aja tuh? Ke Jakarta ada nggak juga? Ujung Jawa Barat sampai ke ujung timur. Jadi dari Tangerang, Bekasi, Tangerang, Bekasi, Bogor. Terus Jawa Tengah itu ada Jogja, Semarang, Bojonegoro, Malang, Surabaya, Bali. Ada lagi nggak ya? Yang paling berkesan nggak tuh? Sebenarnya semuanya berkesan karena ini kan tur perdana nih, pertama kali ngerasain tur bareng band baru ya kan. Tapi kalau menurut aku pribadi ada salah satu kota yang menurutku wah nggak nyangka. Iya. Gitu. Itu Jogja. Jogja. Kenapa Jogja ya kan? Iya, karena Jogja? Kamu di Jogja dulu ya atau gimana? Nah, itu salah satunya tuh waktu aku searching venue-nya gitu. Jogja, di mana ya tempatnya pas aku cari. Wah, kok nggak asing sama alamatnya. Ternyata pas aku zoom lagi, ini kan dekat kontrakan aku dulu gitu. Tempatnya, jadi kaget gitu. Nah, fun fact-nya di kontrakan itu tuh kita bikin lagu rekaman di awal tuh di situ. Semuanya rekaman di Jogja. Dan lagu Dunia Belum Berakhir direkam di Jogja. Akhirnya aku bisa ngebawain lagu Dunia Belum Berakhir di tempat kelahirannya. Yes, mantap. Dan itu tiket sold out banget gitu. Sold out ya. Gila. Banyak banget yang datang. Ceweknya juga banyak. Itu yang bikin wah gitu. Nggak nyangka. Jadi ada kesan yang banget ya maksudnya. Walaupun semuanya kota berkesan kan pasti kan, tapi ya pasti ada salah satu yang emang kayaknya next nih harus kayak gini lagi deh. Ya kan gitu kan. Mantap juga sih orang Banua sudah bisa tur ya. Nah, ngomong-ngomong nih, kira-kira mau nggak misalnya main di Kalimantan Selatan? Sebelumnya nih, sebelum mau manggung nih misalnya. Banyak gak temen Banjarmasin atau Banjarbaru kenal dengan Hafiz Joy yang sekarang? Nggak tahu sih kalau itu sih. Maksudnya ada gak? Oh bang dari Banjar Jua ini. Ada. Cuma kalau ngeliat di analisa Instagram, Banjarmasin Banjarbaru nggak ada ya? Jauh di bawah gitu. Jauh di bawah. Tapi kenapa ya? Mungkin kamu kurang gencar promosinya atau gimana? Nggak tahu juga sih. Let it flow aja lah. Let it flow aja ya. Tapi kan mungkin pas orang nonton ini kan pasti tahu bahwa wah iya jelas. Ya jelas kan. Pandas podcast. Ya jelas kan. Siapa tahu kan nanti pas aku, karena kan ada rencana juga aku planning ke Jakarta, gitu, Bandung, Surabaya. Wah boleh tuh. Bisa tuh aku mampir ke market sekalian. Wajib. Nah maksudnya dengan ini nih, kira-kira dengan Hafiz sendiri ini mau nggak misalnya ada manggung di Kalimantan Selatan? Mau. Gitu. Langsung mau. Bisa mudik gratis. Nah ya kan mudik gratis kan, siapa tahu kan bisa main kan. Tapi mungkin harapannya seperti itu ya, karena ya itu harus disapa-sapa juga banyak orang-orang Banjar. Karena kan kebanyakan kan kayak teman juga ada yang dari Idol atau apa, banyak orang banyak tidak tahu dengan dia, tapi orang luar tahu banget sama dia. Betul. Jadi agak-agak bingung lah maksudnya lah, tapi mau nggak mau ya. Mungkin mereka malas ya. Nggak tahu juga. Mengalir lah. Tapi ya namanya kita berkualitas, maksudnya kita beda-beda ya. Ada orang yang naik dengan viral yang nyeleneh, yang dengan hal-hal yang negatif ya. Kalau kita ya harusnya tuh naik dengan yang pengen juga sebenarnya viral dengan hal yang negatif. Kenapa?
Cuma nggak kepikiran apa ya gitu. Apa ya. Tapi kemarin aku lihat ada fotonya telanjang loh itu loh. Iya kan tuh itu. Iya. Itu video klip atau apa itu? Foto. Foto aja ya. Foto. Ya itu juga salah satu apa ya, cara juga gitu biar orang scroll mampir. Tapi ngeri ya gitu ya. Terus ada video klip yang agak vulgar itu ya. Oh iya. Nikmat Patah Hati gitu. Nikmatnya Patah Hati. Sebenarnya tergantung liatnya sih. Klasik banget ya. Klasik banget ya gitu. Tetep aja kayak vulgar gitu. Iya, paling banyak. Tapi itu pernah ini nggak ada kecaman atau apa? Ya ada sempat ada ya gitu. Ada dari beberapa forum agama lah gitu, pasti menyambung-nyambungkan gitu. Betul. Agama, genre, musik ketemu ya kan. Terus tidak sesuai pemikiran masing-masing gitu. Beda pendapat ya jadi. Yes, betul. Tapi kalau di luar negeri ya aman-aman aja ya gitu. Tapi tahu sih. Tapi kamu salah konteks di sini masalahnya. Salah mendarat berarti. Tapi ya nggak terlalu vulgar juga lah. Ya, yang penting kita bikinnya jujur dan seneng sih. Senang. Bagus, gitu. Karena seneng ngelihat itu kan video klipnya kan. Tapi ini Hafiz Joy ini selain ngeband, maksudnya sebagai musik producer juga ya. Ya betul. Aku lihat kemarin promosiin soundcard ada brand-brand yang masuk gitu ya. Nah itu emang kerjaan sendiri atau bikinin lagu orang atau seperti apa? Ya jadi selain ngeband, aku juga ngajar kan. Aku punya namanya Ruang Audio. Jadi itu memang aku bilang sekolah untuk belajar produksi musik, belajar mixing dan lain-lain. Terus aku juga memang sebagai musik produser, aku bikin musik buat iklan, buat soundtrack dan lain-lain gitu. Pokoknya berhubungan dengan musik lah, produksi musik lah gitu. Memang aku sendiri gitu. Berarti kebanyakan produksi juga sendiri ya? Untuk audio juga sendiri. Mantap banget, Hafiz Joy. Menghemat budget maksudnya. Rekaman sendiri, mixing mastering sendiri juga ya. Betul. Tapi emang sekarang tuh kayaknya harus seperti itu ya. Ya harus dituntut harus bisa. Iya, dituntut harus bisa kan. Kayak kita kan kayak produksi, contohnya kita main YouTube nih, YouTube nih. Otomatis kalau YouTube kita nggak gerak 2 minggu, 3 minggu, itu algoritmanya turun. Pasti turun. Harus belajar lah gitu. Apapun harus belajar sampai sekarang. Iya nggak sih? Iya betul lah, harus lah. Iya. Tapi ini kan di dunia produksi musik nih, apa sih yang kamu sukai? Kayak emang main gitar doang atau main-main yang lain gitu, mainin cewek gitu atau apa gitu? Yang terakhir agak susah ya. Kalau ganteng banget mungkin aku bakal jadi dia gitu. Kalau ganteng udah banget. kayak pilihan tadi. Cuman karena ini kebetulan nggak ganteng jadi nggak pilih yang itu. Nggak pilih yang itu ya. Apa ya, aku juga main, jujur gitu, dulu aku nggak bisa dengerin musik lain gitu selain musik yang aku suka banget gitu. Maksudnya yang temponya duduk-tak gitu. Nggak bisa tuh dengerin jenis-jenis musik dan genre lain gitu. Iya. Pas kesini ternyata itu kebutuhan. Iya, ya betul kan? Karena kan aku bikin musik, produksi musik, bikin lagu iklan gitu. Kadang-kadang kan tergantung request klien nih, Mas mau yang etnik dong gitu. Ya mau nggak mau kita harus belajar dong. Kalau yang etnik bisa lempar ya. Iya kan, bener kan. Akhirnya harus ngulik gitu. Terus harus ngulik. Terus apalagi ya? Akhirnya aku belajar buat bisa semua, buat bisa, tapi sesuai kemampuan juga, sesuai kemampuan aku. Ya pastinya ya. Tapi ya berarti open ini juga ya, kalau mau bikin lagu daerah Bandung ya bisa. Ya gitu. betul, kalau daerah Banjar. Daerah Banjar ya ke Pandas aja. Siapa tahu kan karena dia lusa mau ke Pontianak ya. Padahal aku pengen ngajakin juga collab bikin apa-apa kayak gitu. Bisa deh. Tapi nanti kita bisa sih kayak ada grup sound engineer di Banjarmasin atau musik produser. Bisa kita bikin nanti. Yang penting kan kita silaturahmi. Iya, betul, silaturahmi harus terjaga. Betul, nah, terus nih ada nih satu nih, aku pengen tahu nih kata-kata motivasi dari Hafiz Joy buat para band-band di Banua atau para musisi-musisi Banua yang berjuang dengan mimpinya. Nah, pengen jadi musisi gitu ya. Iya, kata motivasi kan. Dulu kan kamu kan pengennya seperti itu juga. Nah, kan bisa sebenarnya aku tuh belum nyampe gitu kapasitasnya buat ngasih motivasi. Karena Anda bukan Mario Teguh ya. Itu betul, bukan Mario Teguh, bukan siapa-siapa juga gitu. Cuman ini lebih ke komitmen diri sendiri gitu, sama self reminderku. Biasanya aku termasuk orang yang
keras kepala. Dan nggak pernah dengerin omongan orang. Masih sampai sekarang? Sampai sekarang. Kecuali di mataku orang itu berhasil. Berhasil kan luas nih. Iya. Ya kan, berhasilnya aku perjelas nih. Berhasil dia itu kaya dan dia berhasil kaya dari hobi dia. Iya, menurutku dia berhasil tuh. Nah, aku akan dengerin orang itu. Ketika orang itu tidak seperti itu, aku nggak akan dengerin gitu. Nah, mungkin apa ya? Mungkin lakuin aja apa yang kalian pengen. Persetan dengan yang lain. Itu sih kalau aku. Lakuin galak aja juga. Pokoknya lakuin aja yang apa kamu bisa, yang kamu pengen, ya lakuin aja ya. Dan jangan berharap semua orang bisa suka. Betul. Karena tidak semuanya ya sempurna. Tidak semuanya sempurna. Maksudnya kayak kita kalau nggak usah dari Popang, dari etnik Banjar itu juga banyak banget dulu aku dikecam-kecam orang dulu. Oh iya. Iya, karena kan aku nge-remix lagu Banjar. Oh iya kan. Betul, dikira kan aku menghancurkan, tapi tidak menghilangkan marwahnya. Tapi alhamdulillah gitu. Sekarang udah mulai diterima. Oh ya, udah mulai ngerti. Atau padahal bagus ya, maksudnya jadi orang tuh jadi denger gitu. Orang yang nggak denger etnik tuh jadi denger gitu. Betul banget gitu. Jadi mungkin kita juga dulu aku juga di itu Popang juga. Wah iya. Iya, dulu aku ngebahas vokal sendiri. Tapi nggak tahu ya sekarang masih bisa apa enggak. Bisa. Tapi kan siapa tahu kan nanti kan kamu balik lagi ke sini kan, atau aku yang di sana kan, kita bisa bikin konten, atau kita bisa bikin konten kayak pembicara audio di daerah kita sendiri, karena kan sekarang musik production emang kayaknya mulai digandrungi di daerah. Betul. Dan aku jual alat juga di sini. Bagus bridging-nya. Iya, kan? Tapi ya kemarin tuh ada teman-teman yang mau ikut belajar remix musik atau pengen post production, bisa sih belajar dengan kita yang walaupun basic tapi alhamdulillah pasti akan membantu. Oke, betul. Iya kan? Langsung saja. Tapi yang pastinya ada hal yang terbaru apa lagi nih di masa depannya Anarkid nih? Kita progres ke depan mau bikin video klip, ya kan. Jadi kan di album itu ada 14 lagu yang kayak aku bilang tadi. 6 lagu udah ada video klipnya, berarti tinggal sisanya tuh. Nah, sisanya pengen kita bikin video klip semua. Rencana mudah-mudahan. Ya pengen harus ke 14-nya ya gitu. Iya. Dalam satu hari gitu ya. Ngeri juga. Dalam satu hari tuh. Besok rilis gitu. Besok rilis. Meninggal berdiri gitu. Tapi Anarkid kayaknya sudah ada merchandise-nya ya gitu. Iya, Anarkid juga ada merchandise. Jadi buat teman-teman yang pengen merchandise Anarkid, langsung aja kepoin di Instagram Anarkid. Ada di marketplace semua. Iya. E-commerce ya bahasanya. E-commerce. Mantap tuh. Nah, itu. Kalau pengen preset bisa di sosial. Ya, nanti ya terakhiran. Tapi yang pastinya bagi teman-teman yang pengen lihat atau pengen tahu gimana Hafiz Joy, gimana Anarkid, gimana teman-teman yang lainnya tuh ada Nobita ya namanya. Ya, Nobita. Oh, keren ya namanya, ada Nobita ya. Sunio ada yang gitu. Nyari si suka aja. Kalau itu. Yang pastinya bagi kalian yang pengen tahu jelas banget bisa di ini ya, di Hafiz Joy ya. Ya, semua YouTube-nya ada juga ya? YouTube-nya ada. Aku juga punya YouTube namanya Hafiz Joy. Pokoknya Hafiz Joy lah semua. HAFIZH JOY. Kayaknya aku tulisakan juga di sini. Oh iya. Editor. Berarti jangan lupa juga streaming lagu-lagu ini Anarkid juga ya di Spotify, di Apple Music, dan juga Pandas Music jangan lupa. Karena kita akan mendatangkan narasumber lagi dari jauh-jauh nanti ke Banjarmasin. Amin. Berarti kan orang Jawa-Jawa, orang Banjar ya. Orang Banjar juga. Oke, masih thanks banget ya Hafiz Joy ya bisa datang ke sini jauh-jauh dari Banjar, baru meluangkan waktu untuk di Pandas Podcast. Semoga ilmu-ilmunya bisa menjadi motivasi bagi teman-teman semua. Amin. Terus bagi yang mau recording belajar juga bisa dibuka di YouTube-nya Hafiz Joy, semuanya ada di sana. Oke. Yang pastinya Pandas undur diri, Pensos Pandas Podcast. Cut. Dadah. Pensos Pandas Podcast.